Jadi apa sih yang jadi masalah di Indonesia? Kan bukan investasinya, bukan besarnya investasi sehingga kita diobral habis-habisan begini ya, untuk ngasih kemudahan segala macam. Tapi masalahnya adalah investasi di Indonesia besar, namun hasilnya kecil. Pemerintah Indonesia dianggap sangat memberhalakan investasi. Hal itu disampaikan oleh ekonom senior Faisal Basri. Menurut Faisal, meskipun investasi semakin bertambah, tetapi pertumbuhan ekonomi nasional selalu menurun. Tidak ada dampak yang terlihat dari adanya investasi yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Dilansir dari demokrasi.id, investasi menjadi komitmen yang sering digencarkan pemerintahan Indonesia. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan realisasi investasi sebesar 1.200 triliun rupiah di 2022. Namun, ada hal menarik yang diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Menurutnya, pemerintah terlalu memberhalakan investasi. Kalau saya boleh menilai, tahun 2021 ini ditandai dengan serangkaian kebijakan dan langkah pemerintah yang terkesan memberhalakan investasi. Kata dia pada Selasa 28 Desember 2021. Hal ini misalnya dengan melahirkan kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi. Menurut dia, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Kementerian Investasi. Karena sebetulnya investasi itu akan meningkat jika iklim investasi membaik, perusahaan semakin mudah, pekerja terampil tersedia, terjadi persaingan usaha yang sehat, kemudahan memperoleh bahan baku dengan harga yang kompetitif, dan suku bunga pinjaman juga kompetitif. Jadi investasi itu sebetulnya hasil akhir dari faktor-faktor itu. Lanjut dia. Faisal juga menyebut dibandingkan dengan produk domestik bruto atau PDB, nilai investasi di Indonesia sudah sangat besar. Nilai investasi Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN, India, Brazil, Rusia, dan Afrika Selatan. Kemudian, investasi di Indonesia lebih besar daripada negara dengan pendapatan menengah ke bawah, bahkan lebih tinggi dibandingkan negara berpendapatan menengah ke atas. Jadi nggak benar kalau investasi itu jeblok, jelas dia. Lebih lanjut, Faisal juga menyebutkan permasalahan iklim investasi yang ada di Indonesia, yakni nilai investasi besar yang memberikan hasil kecil. Jadi investasi mengalami kenaikan, tetapi pertumbuhan ekonomi nasional terus menurun. Jadi ada masalah dengan investasi yang terjadi, karena investasinya boros, investasi di markup, investasi berupa proyek-proyek yang tidak ditenderkan, ditunjuk langsung, korupsi. Jadi banyak keleleran tidak dinikmati oleh rakyat, tidak dinikmati oleh ekonomi, sehingga pemerintah kalap. Investasi dikasih tax holiday dan segala macam insentif yang membuat penerimaan pajak turun terus, papar dia. Hal ini kemudian berimbas pada munculnya undang-undang dan peraturan pemerintah serta turunannya, seperti UU Omnibus Law atau UU Minerba. Padahal, yang perlu diperbaiki adalah kualitas iklim berinvestasi. Jadi bukan besarnya investasi. Jadi untuk menunjukkan investasi efisien atau tidak ada namanya ICOR, the Incremental Capital Output Ratio. Kalau misalnya dulu bangun jalan tol 1 km per 1 km itu membutuhkan rata-rata 4,5 unit modal, sedangkan di era Pak Jokowi membutuhkan 6,5 unit modal. Jadi 5% lebih banyak, tegasnya. Tidak hanya itu, masih diberitakan oleh demokrasi.id, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dinilai berjalan tanpa perencanaan yang matang. Karena itu perbaikan atas proyek tersebut harus dilakukan supaya infrastruktur yang sudah membangun tidak menjadi sia-sia. Penilaian terhadap proyek KCJB ini disampaikan ekonom senior Emil Salim dalam program Closing Bell CNBC Indonesia pada Senin 27 Desember 2021. Kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah proyek 2014, jauh sebelum ada COVID.
dan proyek itu adalah langkah kebijakan dari Menteri BUMN. Saya kecewanya Menteri BUMN tidak konsultasi dengan Menteri Perhubungan yang ketika 2014 adalah bekas kepala PJKA dan memperbaiki KA Indonesia. Dan paham KA Indonesia, beliau adalah Menhub, tapi tidak diajak bicara Menteri BUMN. Kata Emil, kurangnya komunikasi dan koordinasi tersebut diduga menjadi sebab banyaknya masalah pada proyek KCJB. Bahkan, kini proyek tersebut dipastikan membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding estimasi sebelumnya. Tambahan biaya untuk KCJB salah satunya dipenuhi melalui tambahan penyertaan modal negara atau PMN untuk PT Kereta Api Indonesia Persero per semester 2 garing 2021. Dana PMN yang digunakan untuk kebutuhan pemenuhan modal dasar proyek KCJB adalah 4,3 triliun rupiah. Jadi dari keadaan seperti itu, saya menganggap perencanaannya tidaklah baik. Dan dampaknya seperti sekarang, kadang kita punya pemimpin bisa berbuat keliru. Kalau diperbaiki, tentu harus diperbaiki. Karena jalur sudah dibangun, proyek KCJB harus diperbaiki sesuai dengan teknologi yang memungkinkan untuk perbaikan itu, ujarnya. Selain mendapat PMN untuk menambah base equity proyek KCJB, PT KAI juga memperoleh tambahan suntikan modal sebesar 6,9 triliun rupiah dari pemerintah. Sebanyak 4,3 triliun rupiah diantaranya akan digunakan untuk proyek KCJB. Awal November lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata proyek kereta cepat tadinya memang bersifat bisnis to bisnis. Akan tetapi, keuangan KAI memburuk sejak terjadinya pandemi COVID-19 sehingga pemerintah harus terlibat dalam pendanaan. Proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya yang diprediksi dalam rentang 1,3 US dollar hingga 1,6 miliar US dollar atau setara dengan 18,3 triliun rupiah hingga 22,5 triliun rupiah dengan kurs 14.100 rupiah per US dollar. Awalnya, proyek ini dipatok senilai 6,07 miliar US dollar, namun karena keterlambatan penyelesaian diperkirakan, biaya proyek bengkak mencapai 7,9 miliar US dollar atau setara dengan 113,1 triliun rupiah. Karena KAI mengalami pukulan dari situasi COVID, jumlah penumpang merosot tajam, maka kemampuan untuk memenuhi kewajiban tidak bisa dipenuhi, sehingga pemerintah memasukkan 4,3 triliun rupiah ke KAI. Kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada 8 November lalu.